Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul dalam satu tempat dalam rangka mengkaji ilmu agama, yang mana ini adalah sebuah jalan yang terbaik di muka bumi ini yang ditempuh oleh seorang hamba, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia tentang masalah agama. Maka pemahaman terbalik dari hadis ini, barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka dia menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar agama. Dia gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ikhwani fillah azakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah adzan. Ini adalah bagian yang kedua. Ana harap ini bisa selesai ya bab adzan ini, sehingga pertemuan berikutnya kita masuk pada syarat sahnya sholat. Mulai masuk pada inti di sini ya. Baik. Pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang istihbabut tarji'. Istihbabut tarji' wa huwa al-'audu ila syahadatain marratain bi raf'i shaut ba'da qaulihima marrataini bi khafdhi shaut. Jadi mengulangi mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, dengan suara yang keras setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ketika azan dengan suara yang lirih. Jadi pertama suaranya lirih. Ya, pertama suaranya apa? Lirih. Jadi gini, asyhadu alla Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, itu keras. Kemudian setelah itu lirih suaranya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi lagi yang keras. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu. Itu namanya tarji'. Ini ada adzan dalam mazhab Syafi'i. Kita sebutkan kemarin ya. Kemudian selanjutnya adalah at-taswib fil adzanil awal lis-subhi. Jadi ini yang kemarin ditanyakan sama Bapak. Aduh, enggak berangkat ya bapaknya ya. Ya. Baik. At-taswib fil adzanil awal. Yaitu ucapan apa? Taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Fil ula minas subhi. Jadi kapan mengucapkan as-salatu khairum minan naum? Ya. Mengucapkan atau mengucapkan as-salatu khairum minan naum itu pada azan pertama sebelum azan subuh dikumandangkan. Jadi ada satu waktu di mana azan itu dikumandangkan, yang itu fungsinya bukan untuk memberi tanda masuknya waktu sholat. Yaitu kapan? Satu, yaitu azan sebelum masuk waktu subuh. Jadi sebelum azan subuh itu ya ikhwan, ada azan lagi. Jadi azannya dua kali. Azannya dua kali. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membangunkan orang yang, atau bukan untuk membangunkan ya, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di masjid, yang mereka sedang sholat malam, untuk segera pulang makan sahur. Itu diantara salah satu fungsinya. Atau yang kedua bisa juga
untuk membangunkan orang yang sedang tidur untuk segera bangun lalu sholat malam. Ya. Kita akan coba di sini baca ya. Dari Abi Mahdzurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, mengajarkan kepada beliau adzan. Wa fihi, nah, termasuk salah satu yang diucapkan ketika yang diucapkan adalah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jadi dipotong, hadisnya dipotong ya. Jadi setelah mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, baru as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini kapan? Fil ula minas subhi. Di ya awal dari waktu subuh. Maksudnya apa? Azan pertama di waktu apa? Di waktu subuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru tutup setelah itu. Jadi ya, yang benar adalah taswib, ucapan as-salatu khairum minan naum itu diucapkan di azan pertama, bukan di azan kedua. Bukan di azan kedua. Qala Ibnu Ruslan, fa syar'iyyatu taswib innama hiya fil adzan al-awwal al-fajr li'annahu liiqadhin naim, ya. Maka syariat taswib ucapan as-salatu khairum minan naum itu di azan pertama. Kenapa? Li'annahu liiqadhin naim. Fungsinya untuk membangunkan orang yang sedang tidur, untuk segera bangun sholat malam lalu makan sahur. Wa ammal adzanus tsani, adapun azan yang kedua, fa innahu i'lamun bidukhulil waqti wa du'aun ila shalah. Adapun azan yang kedua yaitu azan ketika masuk waktu subuh, itu fungsinya untuk memberi tanda masuknya waktu sholat, memberitahu kepada manusia masuknya waktu sholat, wa du'aun ila sholat, dan ajakan untuk mengerjakan sholat. Sehingga nggak perlu lagi as-salatu khairum minan naum. Ini kita lihat dari artinya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya, sholat lebih baik daripada tidur. Maka ini digunakan untuk apa? Untuk membangunkan orang yang masih tidur. Ayo bangun, sholat malam. Gitu. Adapun untuk menunjukkan masuknya waktu subuh, maka nggak perlu ini. Kenapa? Orang-orang udah pada bangun. Orang-orang udah pada bangun, udah pada salat malam, ya, udah pada makan sahur ketika itu, maka nggak perlu lagi diucapkan as-salatu khairum minan naum. Maka azan subuhnya itu yang benar adalah tetap azan biasa. Adapun yang pakai as-salatu khairum minan naum adalah azan yang pertama. Dan ini hanya pada satu ya, waktu subuh itu aja, yang azannya itu memang bukan untuk mengetahui masuknya waktu sholat, tapi untuk membangunkan orang yang tidur. Dari Jabir bin Samurah qala, dia mengatakan, kana Bilal yu'adzin idza zalatis syams la yakhrum thumma yuqimu hatta yakhruj ila nabiyyi fa idza kharaja aqama hina yarah. Oh, ini istihbabul adzan fi awalil waqt wa taqdimuhu alaihi fil fajr khassah. Jadi disunahkan ya azan di awal waktu dan memajukannya ini di awal waktu fil fajr pada sholat pada waktu subuh secara khusus. Karena Bilal yu'adzin idza zalatis syams la yakhrum. Bilal itu azan kapan? Ketika matahari tergelincir. La yakhrum, tidak menunda-nunda. Jadi ketika masuk waktu sholat langsung azan, ya. Jangan ditunda-tunda. Masih ada rapat, nanti rapat dilanjutkan nanti. Masih ada kajian, nanti dilanjutkan kajiannya nanti. Pokoknya sekarang berhenti dulu, azan dulu. Bilal itu kalau udah masuk waktu sholat, dia nggak nunda-nunda, langsung azan. Summa la yuqimu hatta yakhruj ilan nabi fa idza kharaja aqama hina yarah. Kemudian Bilal ini la yuqim, tidak qomat, ya, tidak qomat sampai Rasulullah keluar dari kamarnya, dari rumahnya menuju masjid. Fa idza kharaja aqama hina yarah. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, Bilal qomat. Kapan? Ketika melihat. Jadi di sini ya ikhwan, qomat itu ada waktunya kapan? Yaitu ketika melihat imam. Paham di sini? Ketika antum melihat imam, maka antum langsung qomat di situ. Ya,
Makanya kenapa imam datangnya itu agak terakhir. Supaya biar jamaah datang ke sini, ya kan? Dia sholat sunnah, dia berdoa kepada Allah di situ. Kalau imamnya datang langsung qomat. Kapan? Ketika melihat imam. Ketika melihat imam. Bukan ketika imamnya udah maju ke depan baru qomat, bukan. Tapi ketika melihat imam. Sehingga dulu ketika kita di pondok di Jogja di Jamilur Rahman ya, saya pernah jadi muadzin di sana. Itu habis azan, saya sholat sunnahnya itu di dekat pintu masjid, ya kan? Setelah selesai sholat sunnah, duduk di situ, nunggu imam datang. Ketika imam datang, saya lihat imam langsung qomat. Selesai qomat, imam udah berdiri di depan, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan masih malam, itu di waktu yang pertama. Maka kata Rasulullah, faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Maka makan dan minumlah sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Jadi kalau udah azan subuh itu berhenti makan sahur. Ya. Berhenti makan sahur, jangan diteruskan. Masih ada Ustaz, ya berhenti. Ya, berhenti. Sekarang apa yang ya kita baca ketika mendengarkan azan ataupun iqamah? Apa yang kita baca ketika mendengarkan azan ataupun iqamah? Yustahabbu liman sami'a al-azan wal iqamah an yaqula mithla ma yaqulu muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengarkan muadzin agar dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, bukan asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, itu baru la haula wala quwata illa billah. Ya, seperti itu. Jadi kita coba ya. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali itu Allahu Akbarnya itu. Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita juga ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita juga ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi yang mengucapkan sama seperti ucapannya muadzin itu hanya di asyhadu alla ilaha illallah kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan yang sama dengan ucapan muadzin. Ketika sampai hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu kita ganti ucapan dengan la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita mengucapkan sama seperti yang diucapkan muadzin. Lalu setelah itu tambahi la haula wala quwata illa billah. Jadi begini. Misalnya muadzin mengatakan Allahu Akbar, seperti biasa kita ucapkan sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan yang sama. Ketika muadzin sampai kepada hayya 'alas shalah, maka kita ucapkan bagaimana? Kita ucapkan hayya 'alas shalah, lalu kemudian ditambahi la haula wala quwata illa billah. Atau langsung ucapkan saja la haula wala quwata illa billah, itu juga boleh. Paham di sini ya? Jadi ada dua. Ada dua. Antum boleh mengucapkan hayya 'alas shalah, lalu setelah itu tambahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita juga ucapkan hayya 'alal falah, tambahi la haula wala quwata illa billah. Jadi bisa dua Pak di sini ya. Bisa apa? Bisa dua. Wallahu taala alam. Ini ya ringkasan dari apa yang dibaca di sini. Ya, kita nggak usah baca karena panjangan. Taib. Kemudian apa yang diucapkan setelah mendengarkan apa yang diucapkan setelah mendengarkan azan? Setelah muadzin selesai mengumandangkan azan, apa yang kita baca? Ini pahalanya besar banget, Pak ya. Man qala hina sami'an nida, barang siapa yang membaca setelah selesai mendengarkan azan, apa yang dibaca? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah
Ana harap ini kita hafal semua ya, ini pahalanya besar sekali. Was-sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang setelah mendengarkan adzan, setelah adzan selesai, ini yang baca ini bukan muadzin ya, tapi yang mendengarkan adzan. Bukan orang yang adzan yang bacain, tapi orang yang mendengarkan adzan. Dia membaca apa setelah selesai mendengarkan adzan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ini tambahan ada dalam satu hadis lain ya. Boleh kita hanya mengatakan mahmudanil ladzi wa'adtah. Cukup di situ atau mau tambahi innaka la tukhliful mi'ad juga boleh. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Seperti itu. Kita coba artikan ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna. Ya, panggilan yang sempurna. Tamah itu sempurna. Maksudnya apa? Tidak ada perubahan. Dari awal disyariatkannya azan, lafadznya seperti itu sampai hari kiamat, nanti nggak ada yang boleh apa? Nambah-nambahin, nggak ada yang boleh ngurang-ngurangin. Ya. Was-sholatil qa'imah, dan sholawat ya, al-qa'imah yang apa artinya ikhwan di situ? Qa'imah itu daimah artinya. Sholat di situ apa artinya? Sholat apa doa? Sholat. Apa artinya? Gimana nyimaknya itu? Waduh. Hah? Apa? Salat yang akan dilaksanakan. Baik. Was-sholatil qa'imah, ya salat yang akan dilaksanakan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad wasilah. Wasilah ini kedudukan di surga. Wal fadilah, dan fadilah ini martabat ya, martabat yang tinggi dia di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi martabatnya, derajatnya Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada yang lain. Wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah, dan bangkitkanlah dia, yaitu bangkitkanlah Nabi Muhammad maqama mahmudanil ladzi wa'adtah, pada tempat yang dipuji, yang telah engkau janjikan. Maqama mahmud, tempat yang dipuji di sini adalah maksudnya itu di hari kiamat nanti. Kenapa dikatakan maqama mahmud, tempat yang terpuji? Karena ketika itu terjadi syafaatul udma di situ ikhwan, dan ini ceritanya panjang, cuman ini bukan waktu yang tepat untuk ceritakan. Ya. Kemudian barang siapa yang membaca ini, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Seperti itu. Kemudian faedah, disunahkan untuk memperbanyak doa antara azan dan iqamah. Sesungguhnya doa ketika itu tuh mustajab, mudah terkabul, akan dikabulkan Allah. Jadi sehingga kita kadang mendapati orang setelah sholat sunnah dia ngangkat tangan, sudah berdoa saja terus sama Allah, minta sama Allah sampai didirikannya sholat, sampai qomat baru antum berhenti berdoa. Kenapa? Doa waktu ini adalah saat-saat yang mustajab, doa antara adzan dan iqamah. Sehingga ketika adzan, kemudian antum masuk masjid sholat, kemudian setelah itu angkat tangan doa. Ya. Doa la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Dalilnya Rasulullah mengatakan doa tidak akan tertolak yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang syarat adzan. Syarat adzan tentunya di sini yang namanya syarat itu harus dipenuhi. Kalau enggak maka adzannya enggak sah. Syarat apa? Syarat adzan. Yang pertama, syarat adzan yang pertama adalah dukhulu waqti shalah adal fajr. Masuknya waktu sholat kecuali sholat fajar, sholat subuh. Karena kita tahu sholat subuh itu adzannya 2 kali ketika itu ya. Adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Adzan yang pertama itu tidak disyaratkan harus masuk waktu sholat. Lalu bagaimana dengan orang yang adzan sebelum masuk waktu sholat? Nggak boleh, harus diulangi adzannya. Karena nggak sah. Ya, adzannya tidak sah
kalau tidak setelah masuk waktu sholat. Jadi betul-betul harus diperhatikan jadwalnya itu ya. Ketika azan sebetul-betul waktu sudah masuk, maka silakan dikumandangkan azan. Itu yang pertama. Kecuali azan sebelum salat subuh ya, itu tidak disyaratkan harus masuk waktu salat subuhnya dulu. Kemudian yang kedua, niat. Kenapa harus niat? Karena azan ini ibadah. Yang namanya ibadah ini harus disertai dengan niat. Ya. Niat ini syarat sahnya azan. Jangan azan itu rutinitas. Ya. Wah, ini teman-teman udah berazan, azan. Jadi kita nggak perhatikan waktu masuk sholat. Azannya kapan? Ketika masjid lain udah azan baru ikut azan. Karena khawatir ini hanya sebagai rutinitas saja dan tidak ada niat azan di situ, maka azannya nggak sah. Dan tidak dinilai ibadah, tentunya nggak dapat pahala. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau niat ya maka dapat pahala, kalau enggak maka enggak dapat pahala. Hanya rutinitas biasa. Ya. Seperti itu. Sehingga apa? Harus ada niat. Sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum niat, ulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ulangi lagi dari awal. Mulai dari yang baru. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Masuknya waktu sholat. Yang kedua, niat. Yang ketiga, ya, yang ketiga harus dengan bahasa Arab. Harus dengan apa? Bahasa Arab. Ketika dikumandangkan azan dengan bahasa selain Arab, maka azannya itu nggak sah dan harus diulangi. Ya, jangan mengatakan, wah, yang penting kan intinya sama. Ya kan? Intinya sama. Allah itu kan tahu semua bahasa. Ya, bukan seperti itu. Ini ibadah. Yang namanya ibadah zikir ya ikhwan. Ibadah zikir itu mabniyatun ala dalil atau mauquf ya. Zikir itu harus ada dalilnya, berhenti di atas dalil. Ya, berhenti di atas dalil. Azan ini juga ya, lafadznya nggak boleh dirubah meskipun dirubah artinya. Jangan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nggak boleh seperti itu, ya. Seperti itu nggak boleh. Kecuali memang betul-betul sama sekali nggak bisa bahasa Arab, sama sekali nggak tahu lafadz adzan itu bagaimana. Ya, nggak ada yang ngajari sama sekali. Mungkin adalah orang yang di tengah hutan misalnya, lahir di sana, belum pernah ke kota, belum pernah pegang HP, ya, sehingga dia nggak tahu, maka boleh pakai artinya. Ya, tapi kalau selama tahu maka nggak boleh hukumnya dan azannya nggak sah. Yang keempat, khuluwul adzan minal lahnil ladzi yughayyirul makna. Ini yang antum tanyakan kemarin, Pak, ya. Jadi azan tidak boleh adanya kesalahan dalam lafadz azan yang sampai merubah makna. Khuluwul adzan, kosongnya adzan, minal lahni dari kesalahan. Kesalahan yang sampai merubah makna. Seperti kama di hamzatin. Misalnya hamzahnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Allah, A-nya dipanjangkan. Itu adzannya enggak sah dan harus diulangi. Atau ba-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ba-nya dipanjangkan. Ya, pernah dengar yang di kamar yang pakai HP itu ya? Baik. Itu adzannya enggak sah. Kenapa? Karena sampai merubah makna. Sehingga ya, misalnya qomat juga, qomat yang harusnya qad qamatis shalah dia pakai to dia. Hati-hati. Santri ini azan, perhatikan. Jangan asal qomat, jangan asal azan, perhatikan makhrajnya. Jangan antum ngaji aja yang bagus, azannya biasa-biasa saja. Azannya juga harus dengan makhraj. Ya, harus dengan makhrijil huruf yang benar. Karena sama hukumnya sebagaimana kita baca Al-Qur'an ketika sholat Al-Fatihahnya salah, membatalkan sholat, pun demikian ketika kita azan, ya, salah azannya sampai merubah makna,
itu juga apa? Adzannya nggak sah. Seperti itu. Ya. Kemudian kadzalika tamdid az-zaid 'anil matlub fil adzan. Terlalu panjang. Yang itu sampai merubah makna. Ini juga nggak sah adzannya. Hati-hati antum adzan hai. Emang itu panjang seperti itu? Hati-hati ya kawan. Nggak sah adzannya. Jangan hanya karena yang penting indah didengar, ya kan? Ikut adzannya siapa? Saya nggak tahu. Jangan hanya ben enak didengar karena adzan ini ya ikhwan, bukan untuk dinikmati. Antum kira kita menikmati adzannya antum? Ya kalau bagus menurut antum, menurut kita memang bagus. Belum tentu. Ya. Sehingga adzanlah sesuai apa yang sudah kita pelajari. Supaya untuk menghindari ya hal-hal yang tidak kita inginkan, khawatirnya itu enggak sah. Begitu. Karena apa? Memanjangkan huruf yang seharusnya enggak panjang. Ya, memanjangkan huruf yang seharusnya apa? Seharusnya enggak panjang. Sehingga adzan yang terbaik sebagaimana kita sebut kemarin, bahwasanya dimakruhkan, dibenci adzan itu terlalu panjang. Dibenci adzan itu terlalu dicengkok-cengkokkan. Ya, seperti itu. Ya, ada yang tersinggung ya nggak apa-apa lah. Jadi makanya antum nih yang punya suara pas-pasan, nah ini kesempatan antum. Ya, antum yang punya suara pas-pasan, kesempatan untuk antum tuh adzan. Jadi jangan minder. Nanti kalau diajak adzan tuh yang sing apik titik lah. Ini yang bagusnya seperti ini daripada adzan antum yang terlalu dipanjang-panjangkan, langgakan itu jurus dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Itu kan aja sudah. Jadi antum apa? Tetap pede seperti itu. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Itu masih masuk yang keempat tadi. Masih masuk yang keempat. Ya kalau saya belum ngomong yang kelima ya berarti belum. Jangan ngarang-ngarang sendiri bid'ah nanti. Baik, yang kelima tartib kalimatil adzan. Ya. Adzan itu harus urut. Ya, lafaz-lafaznya itu harus apa? Urut. Jangan antum misalnya ya asyhadu an la ilaha illallah. Baru setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu-satu kan? Baru ngulang lagi asyhadu an la ilaha. Itu enggak sah adzannya. Ya, adzan itu harus apa? Urut. Harus apa? Lafadznya itu harus urut. Fa yustaratu an ya'tiyal muadzin bi kalimatil adzan ala nafsin nazm wa tartib al warid fi sunnah. Jadi disyaratkan bagi muadzin itu untuk mengucapkan lafadz adzan itu sesuai apa? Urutannya, sesuai nazmnya, sesuai apa? Konteksnya. Ya. Al warid fi sunnah ya memang itu sudah tetap dalam hadis. Taib. Itu yang kelima. Yang keenam yang keenam al-muwalah baina al-fadhil adzan. Al-muwalah baina al-fadhil adzan. Jadi apa? Berkesinambungan antara lafaz adzan. Berkesinambungan itu apa? Tulis dulu ya. Berkesinambungan antara lafaz adzan. Nah, sekarang apa itu berkesinambungan yang di sini? Kalau berkesinambungan dalam masalah wudu apa? Santri? Membasuh satu anggota wudu sebelum anggota wudu yang sebelumnya dibasuh kering. Ya. Misal, antum wudu, syarat sah wudu itu harus mualah, harus berkesinambungan. Antum misalnya wudu, sudah membasuh tangan, ya kan? Kemudian tiba-tiba apa? Airnya habis. Kemudian antum cari kamar mandi lain. Ini habis semua, maka antum pergi ke musolanya sana. Ya, yang buat kita sholat Jumat kita. Sampai sana, ya kan? Antum lihat di situ. Tangan antum yang tadi dihapus, yang tadi dibasuh di sini yang kehabisan air, kering belum? Nah, kalau udah kering, maka harus ngulangi dari awal. Kalau sudah kering. Tapi kalau belum kering, maka boleh dilanjutkan langsung aja ngusap kepala. Itu namanya berkesinambungan. Adzan ini berkesinambungan apa? Yaitu al-mutaba'ah baina al-fadhihi biduni faslin biqaulin aw fi'lin. Jadi apa?
mengikutkan satu lafaz dengan lafaz yang lain tanpa dipisah dengan ucapan ataupun perbuatan. Mengikutkan satu lafaz dengan lafaz yang lain, mengikutkan satu lafaz dengan lafaz yang lain tanpa memisah dengan ucapan ataupun perbuatan. Misal santri adzan, misal santri adzan. Misal santri adzan, udah adzan tapi di sana masih bagi nasi. Wah, adzan dulu ini udah adzan. Ya kan? Adzan itu harus segerakan sebagaimana Bilal menyegerakan tanpa menunda-nunda. Kemudian adzan, santri adzan misal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Nanti tolong ambilin nasi itu. Pesan sama temannya suruh apa? Ambil nasi. Ini enggak sah adzannya. Atau seorang ya hobi olahraga. Ya kan pokoknya tidak ada waktu tanpa dia harus olahraga, harus push up sambil adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia push up dulu. Harus lanjutin adzan lagi. Ini enggak sah ya, kawan ya. Harus apa? Mualah. Yang ke-7 ya. Aduh, yang enggak selesai ini. Adzan dulu ya. Baik, silakan adzannya. Nanti kita buka tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan aja. Asyhadu an la